Metode dalam suatu kelas ataupun objek didefinisikan dalam bentuk function. Di sini saya kembali ke index.php dan saya akan save as dengan nama method.php. Dan untuk title juga saya ganti. Dan di atas tag HTML saya akan buat tag PHP baru dan terdapat kelas, kali ini person, nama kelas. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk metode itu didefinisikan dalam bentuk function. Jadi cara penulisannya sama dengan cara pendefinisian atau pembuatan suatu function. Tetapi untuk function tersebut berada di dalam kelas jika ingin dijadikan metode suatu kelas ataupun objek. Jadi misalnya say hello, dan di sini langsung echo saja untuk hello world. Jadi seperti ini, dan ada tag br agar ada pemisahnya. Dan untuk pemanggilan suatu metode sama caranya dengan pemanggilan suatu properti objek ataupun kelas. Jadi di sini saya akan buat instance dari person, dan cara pemanggilannya dengan menggunakan tanda dash lalu tanda lebih besar dari dan nama fungsinya atau nama metodenya. Jadi misalnya saya hello dan diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Jika Anda hanya memanggil seperti ini berarti Anda memanggil suatu properti. Tetapi jika menggunakan kurung buka dan kurung tutup, ini menandakan bahwa Anda memanggil suatu metode atau menggunakan suatu metode. Saya save, saya ke Mozilla Firefox, dan di sini untuk nama filenya method.php, dan Anda bisa lihat tulisan hello world. Dan seperti halnya properti, metode juga dapat Anda cek terlebih dahulu apakah suatu metode eksis dalam suatu kelas ataupun suatu objek. Jadi di sini saya gunakan fungsi method exist dari kelas person, bisa dari kelas atau dari objek juga bisa. Jadi di sini jika benar akan print true, jika salah akan print false. Saya refresh dan bisa lihat true untuk keduanya, karena memang berada, atau maksud saya metodenya exist. Ya, true. Anda juga bisa mengecek semua metode yang telah didefinisikan dalam suatu kelas dengan menggunakan get class methods dan untuk nama kelasnya, jadi bukan nama objek. Dan saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini array hanya ada say hello karena di sini hanya terdapat satu metode yaitu namanya say hello. Dan seperti halnya function biasa, di dalam atau suatu metode juga dapat memiliki argumen dan return untuk nilainya seperti yang terlihat di sini. Jadi saya menggunakan full name lalu first name last name, dan juga bisa menggunakan default value-nya. Jadi misalnya di sini last name defaultnya masih 0, dan return first name space dan last name lalu ada tag br. Untuk pemanggilannya, Anda bisa menggunakan pemanggilan dengan cara menggunakan tanda panah seperti say hello, atau Anda juga bisa menggunakan call user function. Maksud saya call user func. Dan untuk argumen pertama dalam bentuk array jika Anda memanggil metode, yaitu array pertama nama suatu objek dan array kedua nama metodenya. Dan untuk argumen berikutnya merupakan suatu argumen untuk
metode tersebut. Jadi di sini Januar di sini ini merupakan argumen pertama untuk full name, metode full name. Jadi jika saya save dan karena return, jadi saya menggunakan echo untuk print ke browser, dan Anda bisa lihat di sini Januar. Maksud saya di sini. Dan metode juga mengenal global. Maksud saya mengenal global variable. Jadi di sini saya menggunakan atau mendefinisikan global var, dan untuk argumen pertama say, lalu global untuk variabel global seperti itu. Dan variabel global di sini merupakan global variable, dan juga dapat menggunakan argumen dalam bentuk reference, dan juga untuk return value yang return reference. Jadi seperti terlihat di sini. Untuk argumen saya menggabungkan keduanya, untuk return yang reference dengan argumen yang reference. Berikutnya untuk metode juga dapat menggunakan static variable di dalam metodenya. Anda bisa pause video Anda untuk melihat metode yang saya buat di sini. Dan pada bagian bawah saya langsung saja paste yang pertama untuk variable global, misalnya goes. Dan pemanggilan kedua selain menggunakan call user func, Anda juga bisa menggunakan call user func array, di mana nanti argumen kedua merupakan array yang akan digunakan untuk argumen dari metode. Anda bisa lihat di sini array, lalu pertama merupakan nama objek, atau maksud saya pertama merupakan objek dan kedua merupakan nama metode yang akan dipanggil. Dan untuk reference juga seperti yang terlihat di sini. Jadi di sini bar, dan Anda bisa lihat saya echo balik untuk var ref dan untuk variable var. Dan yang terakhir saya menggunakan metode static var sebanyak 3 kali. Jadi jika saya refresh, sebelumnya saya save dulu. Dan jika saya refresh, Anda bisa lihat di sini hello world dan goseibu, di mana goseibu berasal dari variabel global goes, dan untuk argumen pertama bu, seperti itu. Lalu ada variabel bar yang pertamanya foo, ketika di parsing, atau maksud saya ketika diletakkan di argumen untuk test reference. Anda bisa lihat sekarang untuk bar berubah menjadi bar. Dan untuk static var juga akan increment 1, 2, 3. Jadi ini mengenal metode dalam suatu function. Maksud saya mengenal metode dalam suatu kelas, dan bisa Anda gunakan pada suatu objek.